Prof Mufti. Apa Prof? Orang tuh sering salah paham Muhammadiyah itu soal apa? Ya kadang-kadang misalnya orang membedakan NU dengan Muhammadiyah itu kunut atau tidak kunut gitu. Jadi kalau yang kunut itu NU, yang tidak kunut itu Muhammadiyah. Tapi pernah ada satu cerita, ini anekdot Mbak Nana. Ada anak muda sholat di salah satu masjid NU Pak Yai. Sholat subuh ini ceritanya Mbak Nana. Tapi kemudian ketika sholat itu dia nggak baca kunut. Selesai didekati oleh kiainya, ditanya, anak muda, kamu Muhammadiyah ya? Kenapa Kiai? Kok kamu tidak baca kunut? Saya tidak Muhammadiyah, lalu kenapa tidak kunut? Saya tidak hafal doa kunutnya. Jadi rupanya tidak kunut bukan karena Muhammadiyah, karena tidak hafal. Nah oleh karena itu seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi, don't judge a book from its cover. Nah jadi jangan melihat sesuatu hanya dari kulit luarnya. Ternyata tidak kunut itu bukan karena Muhammadiyah, tapi karena belum hafal doa kunut. Apa perbedaan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah sama-sama organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ada rumah sakit NU, rumah sakit Muhammadiyah, ada pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, ada lembaga sekolah NU, sekolah Muhammadiyah. Maka ini beda dalam masalah fikih. NU mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih, ditarjihkannya mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, mazhab Syafi'i batal. Muhammadiyah ditarjihkannya mazhab Maliki. Bersentuhan kalau tidak bersyahwat tak batal, kalau bersyahwat batal. Oh tadi kan udah sentuhan sama istrimu, kenapa kau tidak wudhu lagi? Aku tak bersyahwat, tak batal. Sama bini kau tak bersyahwat, sama bini orang baru aku bersyahwat. Sholat subuh tadi di Merangin, saya tidak jadi imam, saya tak tahu ya bagaimana mazhabnya, maka saya jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cukup 5 diaminkan, sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yakhudhu 'alaik, wa innahu la yadhillu man walad wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang tak hafal gerak-gerakkan ini. Jadi perbedaannya masih dalam masalah furu'. Muhammadiyah sama NU sama-sama sepakat sholat 5 subuh, zuhur, asar, maghrib. Dulu anak muda NU sama anak Muhammadiyah bertengkar, berdebat sampai jam 2 malam masalah kunut subuh. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi yang mempermasalahkan kunut subuh. Kenapa? Karena sama-sama nggak semen subuh. Yang satu pakai usolli, melafazkan niat. NU pakai melafazkan niat. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Muhammadiyah enggak. Allahu Akbar. Niat di mana? Niat dalam hati, Mas Bro. Dia mati. Kau kenapa dilafazkan? Takut dia cemas. Karena kalau tidak dilafazkan Allahu Akbar, salat maghrib atau salat isya ya? 3 rakaat apa 4 ya? Jadi imam atau jadi makmum ya? Mukim apa musafir ya? Qadha apa ada ya? Maka dilafazkan. Salatnya salat apa? Usolli fardal maghrib. Berapa rakaat? Salasa. Jadi mereka ini pada awalnya adalah berawal dari Makkah Al-Mukarramah, pulang ke negeri kita mendirikan ormas. Siapa namanya? Mbah Hashim Asy'ari, di mana di Jombang pesantrennya Tebu Ireng mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Datang pula di Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa nama tempatnya? Sleman. Bahasa Arabnya Sulaiman, Inggrisnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta Sleman, sampai di Kuala Tungkal Paleman. Jadi ormas besar yang nyambung nasabnya ke Nabi Adam itu 2. 1 NU, 2 Muhammadiyah. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian
berwujud ke depan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu. Ada dua organisasi besar Islam di Indonesia ini yang menopang kelangsungan negara Republik Indonesia, bahkan ikut mendirikannya, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh dan didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu telah mampu menyemaikan semangat nasionalisme, kecintaan kepada bangsa, dan membangun patriotisme, yaitu memerdekakan dan mempertahankan Indonesia. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya juga begitu, yaitu membangun kesadaran agar orang Islam itu bangkit melawan penjajah. Nah, peran kedua organisasi dan kedua orang ini kemudian diabadikan di dalam Mars Sang Surya kalau Muhammadiyah, kalau di NU namanya lagu Subhanul Waton. Kalau Muhammadiyah itu membangunkan orang agar melawan penjajah, dilambangkan surya telah terbit. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Ini nasionalisme. Ini bangkit-bangkit nih. Lawan tuh penjajah. Dirikan negara Indonesia. Sudah itu disambung oleh Nahdlatul Ulama dengan lagu Subhanul Waton yang lebih patriotis. Kalau tadi nasionalis, sekarang patriotis. Lawan penjajah, yuk perang. Sudah nyebut Indonesia. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal khirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayyatika yauma tomehan yalqahimama. Apa itu artinya? Wahai putra-putri bangsa, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jangan takut menghadapi rintangan, lawan itu penjajah. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia ini tanah air kita. Engkau Indonesia adalah lambang martabatku, lambang kemuliaanku. Siapapun yang datang mengancammu, akan kami habiskan, akan kami taklukkan di bawah duli kedaulatanmu, wahai Indonesia. Itulah NU, itulah Muhammadiyah sebagai pendukung negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak diskriminatif dan selalu toleran. Inilah simbol atau pilar Islam moderat di Indonesia. Maju. Kalau Muhammadiyah berdiri itu menurut saya, itu dari kota ke desa. Target market dakwahnya sekolahan. Kalau NU berdiri dari desa ke kota, target marketnya pondok pesantren. Intinya ya. Kalau NU pondok pesantren sekarang sudah ada sekolahnya semua setiap pondok pesantren. Ketika dari kota sudah sampai desa Muhammadiyah dan dari desa sudah sampai kota NU, itulah Islam Nusantara. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua. Saudara tua. Ya. Pak Mukti, NU. Kalau NU itu adik bongsor. Adik bongsor. Ya, jadi maksudnya karena usianya 14 tahun dah, tapi anggotanya lebih banyak daripada Muhammadiyah. Saya kira termasuk mahasiswa UMS, ini mayoritas adalah dari NU. jadi saudara kandung, orang tua sama. Ya.
Tapi kalau saudara itu iya saling sayang, tapi saudara tuh kadang suka saling iri kan ya biasanya ya. Iya, pernah kesel-keselan gitu, Prof? Ya, dalam teori psikologi itu namanya sibling rivalry. Jadi persaingan saudara sekandung, tapi supaya disayang, bukan saling membenci, bukan. Saling sayang. Saling sayang. Iya. Kita saling support. Maka NU ikhlas, kader-kadernya, anak-anaknya kuliah di kampus Muhammadiyah NU ikhlas. Tapi jangan lupa di Muhammadiyah juga kunut. Jadi jangan dikatakan kalau orang Muhammadiyah tidak kunut, hanya kunutnya tidak selalu dalam sholat subuh. Pada saat-saat tertentu kita juga baca doa kunut. Oke, jadi itu satu hal yang kerap kali orang Itu yang salah seringkali paham. salah paham. Yang jelas perbedaannya ada, tapi persamaannya juga ada. يا للوطن يا للوطن يا للوطن